Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang PPKN dengan materi hak dan kewajiban di masyarakat. Tonton videonya sampai habis ya. Kita sebagai warga negara mempunyai hak yang sama di masyarakat. Akan tetapi, sebagai anggota masyarakat yang baik, jangan hanya menuntut haknya saja ya, tetapi juga harus melaksanakan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Kira-kira kalian masih ingat nggak pengertian dari hak itu apa? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan sejak kita lahir. Nah, kira-kira hak kita apa ya sebagai warga masyarakat? Nah, ada hak diterima sebagai warga setempat dan ada hak menggunakan fasilitas umum. Hak diterima sebagai warga setempat. Kita sebagai warga negara bisa hidup tentram, damai jika masyarakat dapat menerima kita dengan baik. Coba kalian bayangkan, bagaimana rasanya jika hidup sendiri, tidak ada yang menyapa. Pastinya sangat menyedihkan. Tetapi, jika masyarakat di sekitar tempat tinggal kita rukun, maka kita akan merasa nyaman. Ya, jika kita sakit, kita dijenguk. Jika kita mendapat musibah, semua ikut berbelasungkawa. Jika kita butuh sesuatu, mereka mau meminjami. Itu merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat menerima kehadiran kita di tengah mereka. Selanjutnya yaitu hak menggunakan fasilitas umum. Sebelumnya, apakah kalian tahu fasilitas umum itu apa ya? Fasilitas umum adalah semua sarana yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk digunakan secara bersama-sama. Semua warga negara, baik anak-anak maupun dewasa, mempunyai hak yang sama dalam menggunakannya. Hak menggunakan fasilitas umum. Nah, fasilitas umum itu ada bermacam-macam. Antara lain, ada telepon umum, jalan raya, lapangan, tempat ibadah, angkutan umum, taman kota, pasar, dan ada juga toilet umum. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu telepon umum. Ya, kita berhak menggunakan telepon umum ketika ada keperluan. Akan tetapi, kita tidak boleh menggunakannya berjam-jam, sehingga orang lain yang akan menggunakan telepon umum akan terhambat. Nah, apabila di telepon umum banyak yang memerlukan, maka kita juga harus mengantri. Tapi di zaman sekarang ini telepon umum ini jarang sekali ya ditemukan, karena sekarang sudah ada handphone. Ya, setiap orang rata-rata semuanya punya handphone. Kedua yaitu jalan raya. Semua orang berhak menggunakan jalan raya. Ada yang mengendarai mobil, sepeda motor, memakai sepeda, memakai becak, bahkan ada pula yang berjalan kaki. Semua mempunyai hak yang sama ketika berjalan di jalan raya. Oleh karena itu, ketika menggunakan
hak kita di jalan raya sangat diperlukan sikap toleransi dan sikap saling menghormati. Nah, selanjutnya yaitu lapangan. Lapangan seringkali digunakan untuk sarana olahraga seperti sepak bola, tempat ibadah, lari, masing-masing umat beragama mempunyai tempat ibadah sendiri. Tetapi semua harus saling yang sama untuk melaksanakan ibadah di tempat tersebut. Namun, kita harus mengikuti aturan yang ada di tempat ibadah tersebut. Yaitu angkutan umum. Semua warga masyarakat berhak untuk naik angkutan umum. Meskipun demikian, harus saling menjaga kenyamanan penumpang lain. Misalnya, tidak merokok di dalam angkutan umum. Taman kota. Nah, pergi ke taman kota merupakan rekreasi paling murah. Anak-anak paling senang bermain di taman kota. Selain tempatnya luas dan indah, di sana terdapat mainan anak-anak. Semua orang berhak untuk memanfaatkan taman kota. Nah, ada yang hanya sekedar duduk-duduk, ada yang menemani anak-anaknya bermain, dan ada pula yang berdiskusi dengan teman sejawatnya. Nah, selanjutnya yaitu pasar. Pasar adalah fasilitas umum untuk berbelanja. Semua orang mempunyai hak yang sama untuk berbelanja di pasar. Akan tetapi, kita juga harus bisa menjaga sikap ketika di pasar, supaya proses transaksi jual beli bisa berjalan dengan lancar. Toilet umum. Toilet umum biasanya terdapat di tempat umum seperti pasar, stasiun, terminal, dan bandara. Semua orang berhak menggunakan toilet umum tersebut dengan tetap menjaga kebersihannya. Nah, itu tadi adalah hak-hak kita ya yang ada di masyarakat. Selanjutnya yaitu kewajiban di masyarakat. Nah, setelah kita mempelajari hak, kira-kira ada yang ingat nggak apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Semua orang mempunyai kewajiban, baik yang kecil, besar, tua, muda, laki-laki, dan perempuan semuanya mempunyai kewajiban. Nah, mengapa kita memiliki kewajiban? Yang pertama, karena kita tinggal di lingkungan tertentu. Setiap lingkungan mempunyai peraturan yang wajib kita taati, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, contohnya seperti Dante membuang sampah di tempat sampah. Nah, Dante melaksanakan peraturan. Dante melaksanakan kewajiban meski tidak diawasi. Nah, kita sebagai anggota masyarakat harus patuh dan tertib pada peraturan yang ada. Semua warga mempunyai kewajiban yang sama dalam hal mematuhi peraturan dan tata tertib yang ada di masyarakat. Tidak membeda-bedakan antara warga satu dengan warga yang lainnya. Kewajiban di masyarakat. Nah, ini ada wajib tertib ketika di jalan raya, wajib menjaga kebersihan lingkungan. Wajib tertib ketika di jalan raya. Nah, ketika menggunakan hak di jalan raya juga harus mematuhi kewajiban sebagai pengguna jalan, antara lain yaitu ada menyeberang melalui zebra cross. Kemudian berjalan di sebelah kiri bagi pejalan kaki. Ketika bersepeda tidak boleh berjajar karena akan mengganggu
kendaraan lain. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, jika semua kewajiban ketika di jalan raya itu dilaksanakan, maka kemungkinan terjadinya kecelakaan adalah sangat kecil. Wajib menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya kewajiban orang dewasa saja, tetapi semua orang, baik anak-anak, remaja, laki-laki, perempuan, semua punya kewajiban untuk menjaga lingkungan. Karena jika lingkungan bersih, maka kita melakukan aktivitas akan terasa lebih nyaman. Maka, jagalah kebersihan dimanapun kalian berada. Nah, itu tadi adalah hak dan kewajiban kita yang ada di masyarakat. Oke, sekian dulu ya hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ya, sekian dulu dari Bu Khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.